Salam semangat. Ya, kita ketemu lagi dalam materi PJJ IPA Fisika kelas 8. Masih tentang gerak, tetapi secara khusus kita akan membahas tentang hukum Newton. Ya, coba perhatikan gambar berikut. Ada beberapa peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita amati yang melibatkan tentang gaya. Ya, contohnya misalnya ada tiba-tiba di jalan ada seekor sapi lewat terus kita harus ngerem. Ya, kemudian ada yang mendorong mobil yang mogok. Kalau kita naik mobil tiba-tiba mobilnya tadinya semula diam tiba-tiba bergerak. Maka orang-orang di dalamnya pasti responnya dia seperti jatuh ke belakang. Ada orang yang mendorong, ada orang yang menarik, kemudian ada juga pesawat ulang-alik yang lepas landas. Demikian juga ada gaya gas itu juga ditarik atau dilepaskan. Nah, semua peristiwa-peristiwa ini tadi terkait dengan gaya, ya, dengan gaya. Nah, hal-hal yang terkait dengan gaya ini akan kita pelajari secara khusus kaitannya dengan hukum Newton. Nah, sebelum kita belajar tentang hukum Newton, kita akan lihat secara sepintas, sekilas, siapakah sih Newton itu? Ya, Newton punya nama lengkap yaitu Sir Isaac Newton. Yaitu dia lahir di Inggris ya, pada tanggal 31 Maret pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Yang hebat adalah Newton ini adalah seorang fisikawan, matematikawan, astronomi, filsuf alam, ahli kimia, dan juga ahli teologi. Luar biasa. Seseorang yang punya keahlian yang hebat sekali. Dan banyak hal yang bisa kita nikmati kaitannya dengan hukum Newton. Ya. Kita akan pelajari ada 3 hukum Newton. Newton melontarkan 3 hukum yang sampai hari ini masih kita pelajari. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Menyatakan bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau seimbang, maka benda yang semula diam akan terus diam atau semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Itu yang hukum 1 Newton. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Atau benda diam terus atau benda bergerak terus. Beberapa contoh tadi peristiwa di gambar semula tadi yang Bapak tayangkan juga. Contoh orang yang naik bus, tiba-tiba mobil digas, maka dia akan bergerak ke belakang. Kemudian mobil yang direm, tiba-tiba orang bergerak ke depan. Ini ada koin diletakkan di atas kertas, ditaruh di atas botol, kemudian ditarik secara cepat. Nah, koin enggak jatuh. Nah, karena apa? Di sini ada hukum kelembaman namanya. Demikian juga kalau kamu naruh misalnya ada gelas ditaruh di atas meja yang ada taplaknya ditarik secara cepat. Kemungkinan gelas itu tidak jatuh karena dia ada hukum kelembaman, hukum kemalasan, ya. Hukum kedua Newton itu menyatakan tentang resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa benda dan percepatannya. Arah resultan gaya searah dengan arah percepatan. Atau dikatakan percepatan benda sebanding dengan gaya yang diterima dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, kita akan pahami pernyataan itu dalam contoh berikut. Ya. Hubungan gaya dan percepatan benda. Ketika bola ditendang dengan gaya lebih besar, maka bergerak lebih cepat. Atau percepatannya besar, tetapi ketika bola ditendang dengan gaya yang kecil, akan bergerak lebih lambat atau percepatannya kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa percepatan sebanding dengan gaya yang diterima. Sebanding itu artinya kalau gayanya besar maka percepatannya besar, kalau gayanya kecil maka percepatannya kecil. Kemudian hubungan massa dan percepatan benda. Dengan gaya yang sama besar, bola yang massanya lebih kecil akan bergerak lebih cepat. Dan bola yang massanya besar akan bergerak lebih lambat. Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Artinya kalau massanya besar justru percepatannya kecil, kalau massanya kecil justru percepatannya besar.
Secara matematis dirumuskan, A sama dengan sigma F dibagi M. Ya, karena ada percepatan berarti mengalami gerak lurus berubah peraturan. Bisa dipercepat atau diperlambat. Nah, contohnya adalah, nih, seorang pedagang bakso mendorong gerobak dengan gaya 40 Newton. Jika massa gerobak bakso adalah 80 kg, maka berapakah besarnya percepatannya? Nah, kita bisa lihat di sini. Di situ ada F-nya 40 Newton, M-nya 80 Newton. Nah, percepatannya berapa? A itu F per M, berarti 400 dibagi 80, berarti 5 Newton per kilo atau 5 meter per sekon kuadrat. Nah, contoh berikutnya. Pada sebuah balok bekerja 3 gaya A, B, C. A dan C arahnya sama ke kanan, masing-masing A3, C-nya 4. Dan B-nya min 5 karena dia ke kiri. Jika massa balok 2 kilo, tentukan A resultan gaya yang bekerja, B berapa percepatan balok. Resultan itu adalah perpaduan yang sama dijumlahkan. C tambah A dikurangi B. Berarti 4 tambah 3 kurangi 5. Berarti 7 kurangi 5 sama dengan 2 Newton ke kanan. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda itu adalah 2 Newton ke kanan. Dengan gaya Newton itu percepatannya berapa? A F per M. Tadi kita udah hitung resultannya adalah 2 Newton, berarti F-nya 2, masanya berapa tadi? 2 kg, berarti 2 per 2. 1 Newton per kilo atau 1 meter per sekon kuadrat. Itu percepatan bendanya. Oke, sekarang kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan pada Mari Mencoba 1.8 di buku modul. Ya, ada beberapa soal, itu ada 3 soal. Nanti silakan dilihat di buku modulnya 1.8 tentang resultan gaya dan juga tentang percepatan, tentang hukum Newton ya. Ini caranya dihitung dulu berapakah resultan gayanya, kemudian ada M-nya, berarti A-nya F per M. Untuk soal nomor 1 atau 1A, 1B, 1C, sama itu. Kemudian soal nomor 2, perhatikan kegiatan berikut. Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Saat direm mendadak tubuh penumpang terdorong ke belakang. Baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. Yang keempat, ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Ya, manakah yang termasuk hukum 3 Newton? Nah, Anda pilih mana yang termasuk hukum 3 Newton. Apakah 1, 2, atau 3. Kemudian yang berikutnya, beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Ya, jika benda bergerak ke arah kanan dengan percepatan 1,25 meter per sekon kuadrat, maka massa benda tersebut berapa? Nah, itu mesti dihitung dulu. Resultan gayanya berapa? Itu kita hitung, ya. Yang ke kiri itu 35 plus 15, yang ke kanan adalah 60. Kamu hitung dulu resultannya berapa. Nah, baru kamu hitung massa. Oke, kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu tentang hukum 3 Newton. Ya. Untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Ya, saya ulangin ya. Untuk hukum 3 Newton, untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, hukum 3 Newton dituliskan sebagai F reaksi, gaya reaksi sama dengan min F reaksi. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan hukum 3 Newton adalah sebagai berikut. Contoh misalnya ada orang menembak. Maka pelurunya bergerak ke depan, tapi alat tembaknya bergerak ke belakang. Orang berjalan, kaki mengayuh ke belakang, badan bergerak ke depan. Ada orang anak-anak mendayung misalnya di sini. Dia mendayungkan dayungnya ke belakang, perahunya bergerak ke depan. Samanya kalau Anda berenang, ya,
gerakanmu tangan ke belakang, maka badanmu bergerak ke depan. Nah, itu disebut dengan aksi sama dengan main reaksi. Tanda main ini menunjukkan arahnya yang berlawanan. Kalau aksinya ke depan, maka reaksinya ke belakang. Kalau aksinya ke atas, reaksinya ke bawah. Itu disebut dengan aksi sama dengan main reaksi. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, secara ringkas hukum Newton dapat diringkas sebagai berikut ya. Hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Sigma F sama dengan 0. Hukum kedua Newton, jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan atau bergerak. Sigma F sama dengan M kali A. Hukum ketiga Newton, jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda ke satu ke benda kedua, maka akan terdapat juga gaya reaksi dari benda 2 ke benda 1 dengan besar sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini kalau secara persamaan singkat, tadi hukum 1 Newton itu disebut sebagai hukum kelembaman. Ya, sigma F0 maka diam atau ber-GLB. Yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. F sebanding dengan A, tetapi A berbanding terbalik dengan M. Yang ketiga tadi, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Tanda minus di sini menunjukkan arahnya yang berlawanan. Ya. Jadi demikian yang Bapak sampaikan tentang materi hukum Newton. Terima kasih.